Bab 4. Kebudayaan dan masyarakat. B. Unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan dari setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian-bagian dari suatu kebulatan yang bersifat sebagai kesatuan. Misalnya dalam kebudayaan Indonesia dapat dijumpai unsur besar seperti umpamanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, di samping adanya unsur-unsur kecil seperti misalnya sisir, kancing, baju, peniti, dan lain-lainnya yang dijual di pinggir jalan. Beberapa orang sarjana telah mencoba untuk merumuskan unsur-unsur pokok dari kebudayaan tadi. Misalnya, Melville J. Herskovits mengajukan adanya 4 unsur pokok dari kebudayaan, yaitu 1. Alat-alat teknologi, 2. Sistem ekonomi, 3. Keluarga, 4. Kekuasaan politik. Bronislaw Malinowski yang terkenal sebagai salah seorang pelopor teori fungsional dalam antropologi menyebut adanya unsur-unsur pokok sebagai berikut. 1. Sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya. 2. Organisasi ekonomi. 3. Alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan. Perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama. 4. Organisasi kekuatan. Masing-masing unsur-unsur tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa macam unsur-unsur kebudayaan untuk kepentingan ilmiah dan analisanya. Unsur-unsur yang pokok atau besar daripada kebudayaan lazim disebut cultural universals. Istilah mana menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut bersifat universal, yaitu dapat dijumpai pada setiap kebudayaan dimanapun di dunia ini. Para sarjana ilmu antropologi yang membahas persoalan tersebut secara lebih mendalam belum mempunyai pandangan yang seragam yang dapat diterima mengenai apa yang termasuk dalam unsur-unsur yang universal tersebut. Seorang antropolog yang pernah disebut di muka yaitu C. Clark Hunt di dalam sebuah hasil karyanya yang berjudul Universal Categories of Culture telah menguraikan ulasan-ulasan para sarjana mengenai hal itu. Inti pendapat-pendapat para sarjana itu menunjuk pada adanya 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai cultural universals, yaitu 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport, dan sebagainya. 2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. 3. Sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. 4. Bahasa, lisan maupun tertulis. 5. Kesenian, seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. 6. Sistem pengetahuan. 7. Religi, sistem kepercayaan.
Cultural universals tersebut di atas dapat dijabarkan lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil. Ralph Linton menyebutnya kegiatan-kegiatan kebudayaan atau cultural activity. Sebagai contoh, cultural universals pencaharian hidup dan ekonomi antara lain mencakup kegiatan-kegiatan seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan lain-lain. Kesenian misalnya meliputi kegiatan-kegiatan seperti seni tari, seni rupa, seni suara, dan lain-lain. Selanjutnya, Ralph Linton merinci kegiatan-kegiatan kebudayaan tersebut menjadi unsur-unsur yang lebih kecil lagi, yang disebutnya trait kompleks. Misalnya, kegiatan pertanian menetap meliputi unsur-unsur irigasi, sistem mengolah tanah dengan bajak, sistem hak milik atas tanah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, trait kompleks mengolah tanah dengan bajak akan dapat dipecah-pecah ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil lagi. Umpamanya, hewan-hewan yang menarik bajak tersebut, teknik mengendalikan bajak, dan seterusnya. Akhirnya, sebagai unsur-unsur yang terkecil dari kebudayaan yang membentuk traits adalah items. Apabila diambil contoh alat bajak tersebut di atas, maka bajak tadi terdiri dari gabungan alat-alat atau bagian-bagian yang lebih kecil lagi yang dapat dilepaskan. Akan tetapi, yang pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Apabila salah satu bagian bajak tersebut dihilangkan, maka bajak tadi tak dapat melaksanakan fungsinya sebagai bajak. Menurut Bronislaw Malinowski, yang merupakan salah seorang pelopor teori fungsional yang selalu mencoba untuk mencari fungsi atau kegunaan dari setiap unsur-unsur dalam kebudayaan, maka tak ada suatu unsur kebudayaan yang tidak mempunyai kegunaan yang cocok dalam rangka kebudayaan sebagai keseluruhan. Apabila ada unsur kebudayaan yang kehilangan kegunaannya, unsur tersebut akan hilang dengan sendirinya. Sehingga dengan demikian, maka kebiasaan-kebiasaan serta dorongan-dorongan, tanggapan-tanggapan yang didapat dengan belajar serta dasar-dasar untuk organisasi harus diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan pemuasan kebutuhan-kebutuhan pokok dari manusia.